Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Ini kita belajar jadi pertumbuhan ilmu pengetahuan itu bagaimana sih pada dinasti Bani Umayyah. Mari kita renungkan. Jadi tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan budaya? Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Damaskus itu sekarang menjadi ibu kota negara Suriah, menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungannya di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur, dan di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman, serta sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh, sungai-sungai juga dibuat sedemikian rapi, bersih, dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat Muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Jadi di kota ini juga dibangun masjid yang megah dan indah karya seorang arsitek dengan nama Abu Ubaidillah bin Jarrah. Jadi ada masjid dengan arsitek yang sangat indah, itu dibangun oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah. Kota Damaskus itu juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut, kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa. Keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol tidak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan juga Universitas Cordoba namanya. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul buku. Sungguh ini adalah ukuran saat itu, merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Dengan kemajuan yang seperti itu, maka Cordoba itu menjadi inspirasi para ilmuwan dan penulis bangsa barat. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintah Umayyah disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa barat di kemudian harinya. Nah, dari sini yuk mari kita renungkan, umat Islam pada waktu itu tuh sudah mencapai pelopor kemajuan dunia karena kegigihan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi sangat disayangkan jika semisal generasi muda muslim yang sekarang itu malah menjadi malas belajar dan lemah. Ini gambaran umum dinasti Bani Umayyah itu dulunya seperti ini. Pada waktu itu sudah semegah ini. Kita belajar tentang periode Daulah Bani Umayyah. Nah, periode yang pertama itu di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah periode pertama ini berlangsung selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, sehingga disebut dengan Bani Umayyah. Pusat pemerintahannya ada di Damaskus, yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Khalifahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 khalifah. Di periode pertama ada 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah yang pertama, kemudian Yazid bin Muawiyah, Yazid pertama ya, kemudian Muawiyah bin Abi Yazid, itu Muawiyah yang kedua, kemudian Marwan bin Hakam, Marwan yang pertama, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid
pertama ya. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Umar kedua, Yazid bin Abdul Malik, Yazid kedua, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Al-Walid yang ketiga, Yazid bin Walid, berarti Yazid yang ketiga, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar. Kemajuannya, sekarang kita belajar tentang kemajuan-kemajuan yang telah didapatkan. Kemajuan di bidang pemerintahan periode 1, jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah itu dilakukan sampai ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Mufiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini benar-benar sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, kemudian Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian dari Asia Kecil, dan Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan tuh ya, Afghanistan, kemudian Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tenggara. Nah, di samping perluasan wilayah, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan segala perawatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Kemudian pada masanya jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang yang ahli di bidang kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi. Ini Abdul Malik ya. Dengan keberhasilan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya, namanya Al-Walid bin Abdul Malik, meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat, dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Pada saat Daulah Umayyah diperintahkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Gibraltar atau Jabal Tariq. Nah, tentara Spanyol dapat dikalahkan. Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol atau Cordoba dapat dikuasai dengan cepat, menyusul setelah ibu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan periode 1. Di bidang ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, proses pembukuan hadis terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Model ilmu sejarah dan geografi yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat seseorang. Ini dipelopori oleh Ubaid bin Syariah al-Jurhumi. Jadi dia berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian ilmu pengetahuan di bidang bahasa, seperti ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shoroh, dan lainnya. Kemudian bidang ilmu filsafat, yaitu ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Daulah Bani Umayyah yang kedua di Andalusia.
Jadi kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus itu berakhir 750 Masehi. Kekhalifahannya pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dahil dapat meloloskan diri di tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol inilah sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Amir Bani Umayyah yang memerintahkan di Andalusia atau Spanyol yang pertama Abdurrahman Ad-Dahil, 2 Hisam bin Abdurrahman, 3 Al-Hakam bin Hisham, 4 Abdurrahman Al-Ausaf, 5 Muhammad bin Abdurrahman, 6 Munzir bin Muhammad, 7 Abdullah bin Muhammad, 8 Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman yang ketiga. Kemudian 9 Hakam Al-Muntasir, 10 Hisam kedua, 11 Muhammad kedua, 12 Sulaiman, 13 Abdurrahman keempat, 14 Abdurrahman kelima, 15 Muhammad yang ketiga, dan yang terakhir atau ke-16 Hisam yang ketiga. Jadi 16 kali pemerintahan. Pada masa Daulah Umayyah di Andalusia atau di Spanyol, Cordoba itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi pada masa Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba itu ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena itu, di kota ini tidak layak minum. Pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Jadi tumbuh kembangnya pengetahuan di Cordoba ini membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah ini juga menunjukkan bahwa saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau sesuatu yang secara fisik, tetapi untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga dipikirkan. Silakan sekarang kalian kerjakan ini di buku PAI saja. Tulislah biografi salah satu contoh cendekiawan atau ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Silakan kalian bisa cari referensi di buku, di LKS, atau di majalah, atau di Google, dan seterusnya. Silakan cari satu saja yang menurut kalian paling menarik, kemudian tulis biografinya atau sejarah hidupnya. Demikian anak-anak pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.